Nah, saya masuk kepada yang ketiga. Yang pertama tadi dasar gereja. Kristus itu sebagai cornerstone. Kristus batu penjuru dan Alkitab itu menjadi dasar dari gereja. Yang kedua adalah bangunannya itu sendiri. Itu bicara apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh gereja itu. Maka hal-hal ini, 4 hal ini harus ada di dalam gereja. Kalau gereja itu sungguh-sungguh mengerti panggilan Tuhan bagi dia dan sungguh-sungguh mau setia kepada panggilan itu. Tapi yang ketiga itu juga adalah atapnya. Atap gereja ini, saya akan berbicara Christ is crown. Kristus itu dimahkotai. Kristus itu dipermuliakan di dalam gereja itu. Gereja yang seperti apa? Yang mempermuliakan Kristus. Gereja yang seperti apa? Bukan gereja yang cuma urus dirinya sendiri. Begitu banyak pelayanan di dalam, tapi tidak pernah punya dampak keluar. Tidak pernah punya dampak satu kesaksian kepada orang-orang di dunia ini bahwa Kristuslah Raja atas gereja ini. Kalau kita mau mempermuliakan Kristus, kalau kita sungguh-sungguh mau meninggikan Kristus, bukan cuma sekedar pasang salib di depan. Ketika gereja pasang salib di atas yang jauh lebih tinggi daripada semua. Kalau Bapak Ibu tahu, dulu orang bangun gereja itu nggak sembarangan. Bapak Ibu coba lihat gereja-gereja di Eropa, lokasinya di mana. Mereka akan pilih pusat kota, di tengah-tengah kota, mau menyatakan Kristus itu sebagai pusat. Terus kemudian bukan itu, mereka akan bangun menara-menara yang tinggi. Tidak boleh ada bangunan lain yang lebih tinggi daripada bangunan gereja. Mau menunjukkan apa? Kristus itulah yang harus ditinggikan di kota itu. Maka semua orang dari penjuru kota itu akan bisa melihat kepada bangunan yang paling tinggi di pusat kota, dan yang paling tinggi di puncak dari gereja adalah salib. Mereka akan lihat itu. Terus diingatkan bahwa Kristus itu harus ditinggikan. Tapi Bapak Ibu, sekarang saya tanya, hari ini, zaman ini, ketika orang lihat gereja, apa yang muncul di dalam pikiran mereka? Apakah mereka juga masih pikir yang sama? Bahwa Kristus itu harus ditinggikan. Kristus itu harus dimuliakan. Gereja ini sungguh-sungguh mempermuliakan Kristus. Atau ketika mereka melihat gereja, mereka teringat kepada orang-orang Kristen di sekitar mereka yang tidak jujur. Orang-orang Kristen di sekitar mereka yang ternyata hidup tidak beres. Melayani tapi hidup tidak beres. Ada satu jemaat di tempat ini biasa datang kebaktian pagi. Tadi pagi datang, pernah bicara kepada saya, kenapa saya akhirnya pergi ke gereja. Dia tadinya tidak mau ke gereja. Dia merasa dia terlalu berdosa. Dia merasa dirinya itu tidak layak masuk ke gereja. Terlalu berdosa. Terlalu banyak dosa, nggak layak masuk gereja. Tapi kemudian dia melihat acara Reform 21. Bapak Ibu tahu ya, Reform 21 itu rekaman khotbah Pak Tong yang lama. Pada waktu itu khotbah di kampus emas. Tayangan itu. Kemudian dia lihat satu orang yang dia kenal pakai jas. Bapak Ibu, siapa di gereja pusat yang pakai jas selain hamba Tuhan? Majelis bukan? Dan kemudian dia kenal orang itu dan dia tahu orang ini lebih tidak jujur dari dia. Terus dia katakan kepada, gara-gara saya lihat orang itu, saya sekarang ke gereja. Masa dia yang dosa lebih besar dari saya ke gereja, saya enggak? Saya ketawa, saya sama kayak Bapak Ibu ketawa. Cara pikirnya aneh sekali ya. Tapi itu membuat dia merasa, loh, kalau Tuhan mau terima dia di gereja, masa Tuhan gak mau terima saya? Kalau orang yang seperti itu berani pergi ke gereja, masa saya gak berani pergi ke gereja? Tapi Bapak Ibu, saya mau tanya, berapa banyak orang mikir seperti ini? Bukankah lebih banyak orang yang pikir sebaliknya? Orang seperti itu pergi ke gereja, buat apa saya pergi ke gereja? Betul? Maka ketika gereja meninggikan hanya salib saja, tapi ketika hidup di luar tidak sungguh-sungguh meninggikan Kristus, kita menjadi penghalang bagi orang lain untuk datang kepada Kristus. Kristus tidak ditinggikan, tidak dipermuliakan melalui kehidupan kita. Ketika gereja ini sibuk dengan urusan ke dalam, pelayanan semuanya ke dalam, tidak pernah menjadi berkat orang di luar. Saya tidak katakan bahwa kita mesti mengadakan bakti sosial dan lain sebagainya. Panggilan gereja bukan itu. Panggilan gereja yang utama itu adalah menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini melalui pekabaran Injil, dan kemudian menjadi dampak bagi dunia ini, menyatakan satu kehidupan yang benar, satu kehidupan yang berintegritas, satu kehidupan yang sudah ditebus oleh Kristus. Itu kita harus nyatakan di luar dari gedung ini, supaya orang-orang itu tahu bahwa Kristus itu sungguh-sungguh dimuliakan. Sungguh-sungguh kita menyebut dia Tuhan, Tuan, itu bukan omong kosong.